warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Tri Umani dengan NIM 2210602036. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 1. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang sistem ekonomi Islam, mata kuliah pengantar ekonomi Islam dengan dosen pengampu Ibu Dispa Lidian Handayani, SEI, ME. Baiklah, di sini pembahasannya ada 6. Yang pertama, pengertian sistem ekonomi Islam. Yang kedua, masalah pokok ekonomi Islam. Yang ketiga, karakteristik ekonomi Islam. Yang keempat, fondasi ekonomi Islam. Yang kelima, pilar ekonomi Islam. Dan yang terakhir ialah tujuan, nilai, dan prinsip ekonomi Islam. Yang pertama ialah pengertian sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah seperangkat nilai, aturan, dan standar perilaku yang mengatur kehidupan ekonomi dan membangun hubungan produksi pada suatu masyarakat Islam. Yang kedua ialah masalah pokok ekonomi Islam. Terdapat 3 masalah dalam ekonomi Islam. Yang pertama ialah kelangkaan sumber daya alam yang mengakibatkan ketidakseimbangan antara ketersediaan faktor-faktor produksi dengan tingkat kebutuhan yang tidak terbatas. Yang kedua ialah kebutuhan yang tidak terbatas. Dalam ekonomi konvensional, manusia digambarkan sebagai makhluk yang mempunyai keinginan tidak terbatas, sehingga tidak sesuai dengan jumlah sumber daya yang tersedia. Dan yang terakhir ialah terbatasnya faktor-faktor produksi. Faktor produksi ini tidak selalu tersedia dalam jumlah yang berlimpah, sehingga mengakibatkan manusia harus memikirkan cara untuk melakukan produksi secara efisien. Materi selanjutnya ialah karakteristik ekonomi Islam. Terdapat 4 karakteristik. Yang pertama ialah ekonomi ketuhanan. Ekonomi ketuhanan adalah segala aspek yang berdasarkan dalam nilai-nilai tauhid yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua ialah ekonomi akhlak, adalah peran yang signifikan. Yang kedua adalah ekonomi akhlak. Ekonomi akhlak adalah peran yang sangat signifikan di dalam Islam karena Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Yang ketiga, ekonomi kerakyatan. Maksudnya ialah memberi kesempatan yang sama bagi siapapun untuk memberikan pendapat. Sistem ekonomi yang dibangun dengan akhlak yang benar akan memberikan keuntungan dan memberikan pengaruh yang baik bagi kemajuan ekonomi. Yang ketiga adalah ekonomi kerakyatan. Memberi kesempatan bagi siapapun atau bagi siapa saja untuk melakukan kegiatan ekonomi. Yang keempat ialah ekonomi pertengahan. Maksudnya adalah terwujud dalam bentuk kesederhanaan sesuai dengan porsi dan tidak mubazir, serta keseimbangan berhubungan dengan individu dan masyarakat atas hak dan kewajiban. Fondasi ekonomi Islam. Fondasi ekonomi Islam lahir bersamaan dengan munculnya Islam dan merupakan bagian yang integral dengan ajaran Islam. Ada 4 fondasi dalam ekonomi Islam. Yang pertama adalah akidah, di mana akidah adalah fondasi utama dari segala kegiatan atau aktivitas ekonomi. Meyakini bahwasanya yang seluruh ada di dunia ini atau di muka bumi ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah syariah. Syariah merupakan fondasi pendukung
konsep akidah yang merupakan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Yang ketiga adalah akhlak. Akhlak merupakan norma dan etika yang berisi nilai-nilai dalam berinteraksi dengan sesama manusia, lingkungan, dan penciptanya. Yang terakhir ialah ukhuwah atau persaudaraan. Prinsip persaudaraan dalam menata interaksi sosial. Ukhuwah dalam aktivitas ekonomi dilakukan melalui proses ta'aruf, tafakum, ta'awun, dan tahaluf. Materi selanjutnya adalah pilar ekonomi Islam. Terdapat 3 pilar dalam ekonomi Islam. Yang pertama adalah pilar keadilan, yang kedua pilar keseimbangan, yang ketiga adalah pilar kemaslahatan. Pilar keadilan merupakan implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur riba, zolim, gharar, serta haram dalam segala aktivitas ekonomi. Pilar keseimbangan ialah nilai dasar yang pengaruhnya terlihat pada berbagai aspek tingkah laku ekonomi Islam, misalnya kesederhanaan, hemat, dan menjauhi sifat boros. Untuk pilar kemaslahatan ialah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral, duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Untuk materi yang terakhir ialah tujuan, nilai, dan prinsip ekonomi Islam. Untuk tujuan sistem ekonomi Islam ialah mencapai maslahat untuk kebahagiaan dunia dan akhirat melalui tata kehidupan yang baik dan terhormat dan mewujudkan fala masyarakat secara umum. Untuk nilainya ialah nilai-nilai dalam ekonomi Islam, yaitu kepemilikan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara absolut. Yang kedua, berusaha dengan berkeadilan. Yang ketiga, kerjasama dalam kebaikan. Serta yang terakhir ialah pertumbuhan yang seimbang. Yang terakhir ialah prinsip ekonomi Islam. Terdapat 6 prinsip ekonomi Islam. Yang pertama ialah pengendalian harga individu. Yang kedua adalah distribusi pendapatan yang inklusif. Yang ketiga adalah bertransaksi yang produktif dan berbagi hasil. Yang keempat ialah transaksi keuangan dengan sektor real. Yang kelima adalah partisipasi sosial dengan kepentingan publik. Yang terakhir adalah bertransaksi atas kerjasama dan keadilan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.